luar biasa kepada kita malam hari ini. Allah berikan karunia hati dan kaki kita ringan untuk datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kedatangan kita, hadirnya kita di dalam acara Maulid Muhammad SAW, Allah catat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan hadirin, bubarnya kita mengangkat tubuh ini ada seruan dari langit, karena kita hadir di acara yang penuh berkah ini, penuh rahmat, penuh mahfirah dan kucuran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengangkat tubuh ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angumu maghfiran lakum, benar berdiri kalian sedangkan dosa-dosa kalian telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad SAW, berkat malam hari ini perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan berkat Nabi Muhammad SAW. Yang punya cita-cita disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama doa-doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf, saya lupa tadi, yang saya hormati calon bupati ya, Bupati Cikarang yang sekarang hadir. Ya bukan dukung-mendukung ini Pak, ya, bukan acara kampanye ini, tetapi kita doakan beliau mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang malam hari ini kita peringati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang dengannya mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan kita diaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang dengan Nabi Muhammad SAW kita semuanya mendapatkan syafaat dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini masih sehat, ini masih semangat ya? Tidak lapar, ngantuk. Biasanya kalau acara-acara gini penyakitnya orang akhir zaman ini baru 10 menit, 5 menit udah capek semua. Iya, yang tadinya nggak ngantuk jadi ngantuk. Coba acara ini diganti karaokean, insya Allah Anda nggak mungkin ngantuk. Hah? Coba diganti acara joget di sini, Anda 4 jam mungkin kuat di sini. Tetapi kalau giliran acara seperti ini, baru saja 10-15 menit, kaki kita udah kesemutan, bener nggak? Hah? Bener? Berarti kesemutan semuanya. Ini musibah bagi kita, tapi saya nggak lama-lama hari ini. Tidak lama-lama, paling 2 jam. Setuju? Kelamaan 1 jam. Setuju? 1 jam setuju? Kelamaan? Setengah jam? Hah? Saya yakin Anda lapar ini. Saya dinasihati satu guru itu, kalau majelis, apalagi majelis maulid, majelis apapun, nggak perlu lama-lama, nggak perlu malam-malam. Ya, nggak perlu lama-lama. Kenapa? Kalau lama jadi musibah, jadi bencana. Tahu bencana? Apa kata guru ini? Satu ulama besar, wa minal baliyati bil majalis uluju'ul jamaah bitidari wahidi, menjadikan musibah satu majelis apabila jamaahnya sudah kelaparan, perutnya keroncongan, bintidoril wahidi, karena terlalu lama yang ceramah jadi musibah. Maksudnya musibah bukan musibah bencana alam, bukan gempa bumi, bukan banjir, bukan. Perut kita keroncongan, masuk angin, nah ini musibah namanya. Tapi saya yakin tidak ada yang perutnya apa?
Nanti kan dapat makan. Sudah makan belum? Sudah. Alhamdulillah. Anda sudah makan, saya nggak belum makan. Iya. Lanjut ya. Setengah jam setuju? 10 menit. Hah? Kalau kecepatan ya sekarang ini wabillahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya yakin kita datang ke sini bukan urusan dunia, bukan urusan apa-apa yang tidak bermanfaat. Saya yakin kedatangan Anda tujuannya hanya ingin mendapat keberkahan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Dan itu semua bisa kita dapatkan asal Anda hadirkan di tengah-tengah kita Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, yakin nggak Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita? Di mana Nabi Muhammad kalau Anda yakin? Loh, di mana Nabi Muhammad? Anda yakin tadi di mana? Hah? Di hati? Belum tentu. Saya yakin kalau ada hati Anda sekarang banyak masalah, pasti lupa dengan Muhammad SAW. Yang banyak utangnya, ya, kita ruwet ribet. Saya yakin Anda lupa dengan Muhammad SAW. Tapi kalau Anda hadir di sini, fa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kita ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang, kita tidak bisa merasakan apalagi memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hati kita sibuk dengan hal-hal yang gak penting. Hati kita masih condong urusannya dunia, ribut kita, sibuk kita, yang kita pikirkan hanya urusan dunia, duit, rumah, mobil, jabatan. Itu yang jadi hijab bagi kita. Benar gak? Benar juga. Maka ayo fokus sekarang, hadirkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidaklah bergembira apabila seseorang itu mencintai Nabi Muhammad dan dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mulai dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua tahu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan siapapun di langit, di bumi, di lautan, di gunung, semuanya mengenal dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk siapapun, manusia, cinta, semuanya mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan benda mati, batu, kayu, gunung, semuanya mengenal Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Muhammad ini terkenal kan? Terkenal nggak? Kalau zaman sekarang trennya itu viral nggak? Viral nggak? Yang viralkan siapa? Siapa yang viralkan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kabar kepada siapapun, baik mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, 124.000 nabi, 315 rasul, semuanya sudah dikenalkan dan harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka pertanyaannya saya mau tanya, apakah kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Setiap saat kita mungkin bersolawat kepada Nabi. Setiap tahun kita peringati kelahirannya. Tapi pertanyaannya, apa hati kita ini dengan acara-acara seperti ini menambah mahabbah kita kepada Muhammad SAW? Anda harus introspeksi. Percuma kalau cuma seremonial saja, hanya datang saja setiap tahun, tidak menambah semangat ibadah kepada Allah, tidak nambah semangat cinta kepada Muhammad, tidak semangat kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad,
tidak menambah mengikuti syariat Muhammad, habaan mansura, seperti debu di tiup angin. Capek-capek kita datang ke sini, acara di mana maulid kita datang, tetapi hati kita tetap keras, tidak lembut, tidak mencintai Nabi Muhammad, tidak menambah cinta Nabi Muhammad, maka dia katakan percuma. Saya yakin insya Allah malam hari ini ayo kita niatkan tambahi cinta dengan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Saya katakan Nabi Muhammad ini viral hari ini. Binatang pun kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ada seorang Arab sedang berburu. Itu ada binatang seperti buaya, itu apa itu? Biawak. Biawak tadi dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW, hendak bertanya, ya Rasul, apakah boleh saya makan biawak ini? Dibawa biawak di depan Nabi Muhammad SAW. Tanya orang Arab tadi, ya Rasul, saya baru saja berburu dapat biawak, apakah boleh saya sembelih lalu saya makan? Nabi Muhammad terdiam memandang biawak. Maka Nabi Muhammad tidak tanya dengan orang tadi, orang Arab tadi, tapi tanya dengan biawak. Ya Dob, Dob ini bahasa biawak ya, bahasa Arab itu Dob. Dob pun itu biawak. Man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Ini Nabi Muhammad tanya kepada biawak. Siapa lo dan siapa gue? Ini bahasa Betawinya, ya. Tapi nggak begitu. Man anta wa man ana. Apa jawab dia? Anta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biawak bisa bicara hari ini. Nggak tahu lesnya apa, kursusnya di mana nggak ngerti dia. Faza manit tabak, wahaba liman yang yartabi. Jadi apa? Beruntung orang yang mengikuti kamu wahai Muhammad. Wahaba liman lam yartabi syari'atah, dan celaka orang yang tidak mengikuti, meninggalkan syariatmu. Maka kaget orang Arab tadi, dilempar karena biawak tadi bisa berjatuh hadir. Biawak kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi benda mati, batu, gunung, batu pernah bersalam kepada Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ini dibawa oleh Ibnu Samurah, hadis sahih. Ketika Nabi Muhammad gagal diksa sebelum diutus menjadi Nabi, itu batu pernah bersalam kepada Muhammad. Apa kata batu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ini ta'alamu ajron di Makkah, karena di Makkah qabla al-Hijrah. Saya masih ingat batu bersalam kepadaku di Makkah. Batu kenal dengan Nabi. Ternyata batu itu diriwayatkan di depan rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Benda mati, binatang, semua kenal Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan Nabi Muhammad itu pernah dulu dakwah pakai kayu, ya, apa itu, pelepah kurma. Ketika umat tambah banyak, Nabi pindah ke podium sekitar 20 meter, diriwayatkan itu. Pelepah atau kayu yang ditinggal Nabi Muhammad ini menangis hadirin karena ditinggal Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad mendengar tangisan kayu tadi, lalu Nabi Muhammad mengangkat seperti mengangkat seorang anak karena menangis. Didiamkan oleh Nabi. Diam kamu wahai kayu, engkau nanti bersamaku di surga. Kata Nabi Muhammad, kalau tidak saya diamkan kayu menangis, saya yakin kayu sampai yaumil qiyamah menangisi saya. Sallu ala Nabi. Maka hadirin, ayo kenali Nabi Muhammad SAW. Anda kalau ingin sukses
yang bikin berbahagia dunia wal akhirah. Kenalilah Muhammad, cintailah Muhammad, dan jadikan manusia menjadi satu-satunya idola kita, menjadi satu-satunya panutan kita. Dan hadirin, Nabi Muhammad selalu mencintai kita. Saya katakan tadi, orang itu paling bahagia ketika orang itu mengenal dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan yang terpenting, dicintai Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama, bukan sahabat ya, tapi sahabat, tapi ini sepupu Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu, atau Al-Imam Ja'far ibn Abi Thalib, saudaranya Imam Ali karramallahu wajhah, saudara kandung. Diceritakan Nabi Muhammad ketika hijrah, dia berangkat dari Mekah ke Madinah, adalah hijrah pertama, gelombang pertama. Sayyidina Ja'far tidak ikut, malah Sayyidina Ja'far ikut gelombang kedua, tetapi dia tidak ke Madinah, dia tinggal di Habasah. Maka sudah berapa tahun begitu, karena Ja'far At-Tayyar ini, Imam Ja'far ini cintanya kepada Muhammad, rindunya kepada Muhammad, ingin berjumpa dengan Muhammad, ingin berangkat dari Habsah ke Madinah. Maka kedatangan Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini didengar oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad bergembira, dan dikatakan, diriwayatkan, Nabi Muhammad tidak sabar akan kedatangan Imam Ja'far At-Tayyar. Maka dikabarkan Imam Ja'far berjalan menuju kota Madinah. Sampai dekat di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya hendak menyambut Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Maka ketika bertemu Nabi SAW, saking gembiranya, terlalu meluapkan rasa rindunya kepada Nabi Muhammad, Imam Ja'far tidak sadar, bertemu dengan Nabi Muhammad langsung joget. Langsung joget. Lu joget gak apa-apa, sebentar dulu. Ini Imam Ja'far saking gembiranya, joget, rokos, amaman Nabi, joget di depan Nabi Muhammad SAW, memutar-mutarkan tangannya sambil bergembira. Ini dalil joget gak apa-apa. Joget gak apa-apa, tapi lihat dulu jogetnya, jangan joget tasabuh. Kalau tasabuh, meniru wanita gak boleh. Tasabuh Yahudi, meniru orang Yahudi gak boleh. Joget apa itu gak boleh, haram itu. Joget apa itu, ngebor, ngecor, goyang kerawang, itu haram. Tapi kalau joget sekedar gembira, ya, tidak menggoyang-goyangkan pinggul atau pantatnya, tidak apa-apa hadirin. Imam Ja'far melakukan itu. Karena apa? Karena gembira. Kalau orang joget itu pasti gembira. Gembira enggak? Enggak ada orang susah joget, enggak ada. Orang sumpek joget ini berarti orang gila itu. Kan orang gila di depan itu kan, ya joget-joget itu berarti orang gila. Tapi kalau orang senang mendapatkan kenikmatan dari Allah, biasanya begini. Biasanya kalau ada pengantin orang-orang Arab itu ada acara zafin, itu enggak apa-apa. Dan orang-orang yang berdekir, yang pakai goyang-goyang, tamayul, enggak apa-apa hadirin. Kenapa? Karena lupa dimabuk cinta kepada Allah. Senang, boleh. Tapi ya tadi saya pesan, jangan joget yang kayak tadi, ngebor, ngecor, apa itu joget itik, joget apa itu lagi, macam-macam lah. Itu semua, itu haram. Ya, rokos amaman Nabi. Ayo kosidah dulu. Rokos aina ya saufa صلى
اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله خير خلقي خير خلقي جميعا له على المناسب والمواطن صلاة الله ما لها كواكب على بل خيرها ركب النجايب على الذكرى باسم الآباء فلا شكرها رب Lanjut ya. Maka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Imam Ja'far tinggal di Madinah. Diceritakan setelah berapa tahun begitu ada perintah jihad fisabilillah. Umat Islam waktu itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk jihad di Yordan sana melawan kaum Romawi. Namanya Mu'tah. Mu'tah itu daerah Yordan. Di sana ada tinggal setiap tahun di hall itu Imam Ja'far ada 3 orang sahabat Nabi. Setiap tahun di hall itu di Mu'tah. Mu'tah ini bagian daripada negara Yordan. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah bisa berziarah ke Mu'tah. Amin ya rabbal. Maka diperintahkan Imam Ja'far oleh Nabi Muhammad SAW membawa bendera liwa'un Nabi, bendera Nabi Muhammad SAW, sambil berpesan, wahai Ja'far, jangan sampai bendera ini jatuh. Apabila jatuh engkau terbunuh, maka serahkan kepada sahabat yang lain. Nabi menyiapkan 3 orang. Seakan-akan Nabi tahu bahwa Imam Ja'far tidak akan lama hidup, mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Maka Imam Ja'far membawa bendera ketika perang di Mu'tah tadi, pasukan Romawi luar biasa banyaknya. Umat Islam waktu itu kalah di dalam jumlah orang yang ikut perang di situ. Maka hukumnya, aturannya perang itu, kalau yang bawa bendera sampai jatuh benderanya berarti kalah. Maka yang bawa bendera pasti diincar musuh. Maka kebetulan waktu Imam Ja'far membawa bendera, dikejar terus. Karena banyaknya pasukan Romawi, maka sehingga tangan Imam Ja'far tadi terputus dan membawa bendera, kena pedang. Maka yang kanan terputus diganti membawa liwa'un Nabi, pedang Nabi, bendera Nabi Muhammad SAW di tangan kirinya. Tangan kirinya pun diputus oleh musuh. Maka dengan sekuat tenaga, sisa daripada tangan tadi menghimpit liwa'un Nabi SAW. Maka terus dikejar sampai Imam Ja'far terjatuh. Maka sahabat yang diperintahkan Nabi langsung menghampiri Imam Ja'far. Wahai Ja'far, serahkan bendera kepadaku dan engkau sekarang minumlah. Apa kata Imam Ja'far? Saya tidak akan melepaskan bendera Nabi selama saya masih hidup. Ini amanat Rasul SAW, tidak akan saya lepaskan. Kata sahabat yang lain, nggak apa-apa, kamu terus bawa bendera, tapi sekarang minumlah wahai Ja'far. Apa kata Ja'far? Lah, ini so'imun, tidak, hari ini saya puasa.
saya tidak akan berbuka ke uridu an uftirat indallahi ta'ala. Saya tidak akan berbuka kecuali nanti berbuka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diceritakan karena banyak luka, banyak serangan sampai masuk tombak panah sehingga Imam Ja'far gugur, hadirin, mati syahid. Apa yang didapat oleh Ja'far? Apa ya? Begitu cintanya, begitu taatnya kepada Muhammad. Maka tangan yang putus tadi Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ganti tangan Ja'far dengan sayap seperti burung. Maka at-Toyyar ini adalah julukan. Toyyar ini adalah burung atau bahasa Arab kapal terbang. Maka diganti. Jadi Imam Ja'far mati syahid ini rohnya bisa terbang. Karena apa? Diberi sayap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memerintahkan malaikat Ridwan, tanyakan kepada Ja'far, surga yang mana yang mau dimasuki? Surga Firdaus, surga Jannatul Ma'wah, surga Adan. Tanyakan, bebas Imam Ja'far masuk ke surga mana. Maka malaikat menjumpai Ja'far, wahai Ja'far, Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan engkau bebas masuk surga apapun, mau surga Aden, surga Firdaus, bebas wahai Ja'far, sekarang tempatmu di surga. Apa kata Ja'far? Tidak, saya tidak butuh surga. Saya kepingin ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far sudah syahid, ruhnya sudah dicabut oleh Allah, tetapi masih ingin berjumpa dengan Muhammad. Maka diperbolehkan oleh Allah, maka terbang ke Madinah. Ketika itu Nabi Muhammad tidak ikut perang, duduk dengan sahabatnya. Tahu-tahu Nabi Muhammad mengatakan, "Alaikassalam ya Ja'far." Sahabat kaget, "Ya Rasulullah, siapa yang kau sahut salamnya?" Ja'far kan ikut perang sekarang di Mu'tah. Apa kata Muhammad SAW? Benar, Imam Ja'far perang di Mu'tah, tapi dia sudah gugur syahid dan rohnya baru saja menyampaikan salam kepadaku. Tetapi aku heran, kenapa tangan Ja'far diganti sayap, kedua tangan Ja'far diganti sayap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ja'far dihampiri lagi oleh malaikat, wahai Ja'far, mohon maaf, tempat kamu bukan di sini. Engkau bukan manusia lagi hidup di bumi, tetapi engkau harus hidup di alam arwah. Nanti engkau akan berjumpa dengan kekasihmu Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ja'far kembali ke alam rohnya radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka hadir, sahabat Nabi, pencintai Nabi, luar biasa. Saya balik ke belakang. Semua saya katakan nabi-nabi mengenal Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Nabi Muhammad ini membaca Al-Quran di depan para sahabat. Kebetulan waktu itu Nabi membaca wa ma kunta bijanibit turi idna daina ila akhir ayat. Maka Nabi tanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, apa makna dari ayat yang saya baca ini? Apa arti daripada ayat Quran yang saya baca ini? Maka sahabat mengatakan, saya tidak tahu ya Rasul. Engkau yang maha mengetahui akan makna daripada ayat tadi. Maka Nabi Muhammad menceritakan, walamma Musa Rabbuhu bitarsaina. Ketika Nabi Musa dengan Tuhannya di gunung Tursina, waktu itu berbicara antara Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, al khalaqtu khalqan akramu ilayya minni. Ya Allah,
apakah pernah engkau ciptakan manusia yang mulia seperti engkau menciptakan aku yang bisa berbicara denganmu? Musa menganggap dia berbicara dengan Allah. Musa kalimullah menganggap dirinya hebat dan menanyakan kepada Allah, apakah ada yang lebih hebat ciptaan Allah yang pernah diciptakan seperti saya? Maka dijawab oleh Allah, ya Musa, amma alimta anna Muhammadan akrama ilayya khalqi. Wahai Musa, apakah kamu tidak tahu Muhammad adalah sebaik-baik ciptaanku? Tidak ada seperti Muhammad SAW. Maka heran Nabi Musa, ya Rabb, istawsani alal basar wa kallamtani bi Musa wa kallamtani bi Tursaina. Ya Rabb, engkau jadikan aku membawa risalah jadi rasul, dan engkau suruh aku bisa berbicara denganmu di gunung Tursina. Apakah tidak lebih hebat? Apa jawabannya? Ya Musa, inni nadartu qalbun kullu abdi walam ajid asijjan tawadu'an min qalbika ya Musa. Aku melihat kullu ibadi, semua hamba-hambaku, di dalam hatinya tidak sekuat engkau tawaduknya, tunduknya kepadaku wahai Musa. Maka aku mencintaimu wahai Musa. Artinya apa? Allah sangat mencintai Musa dikarenakan tawaduknya Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Musa berbahagia waktu itu, cuma masih penasaran. Tetapi Allah pesan kepada Musa, ya Musa, famut ala tauhid wa ala hubbu Muhammad. Wahai Musa, matilah kamu dalam keadaan bertauhid, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, wa ala hubbu Muhammad, dan cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa yang Nabi disuruh mencintai, perintah untuk mati dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjut biar cepat. Nabi Musa masih bingung, penasaran, boleh saya kalah, tetapi umat. Maka Nabi Musa, ya Rabb, hal akrama ummati, hal akrama umami, apakah ada yang mulia umat-umat di antara umatmu, min ummati, daripada umatku? Apakah ada yang mulia ya Rabb lebih dari umatmu? Alatu alaihimul qamam wa anzatu alaihiman wasalwa. Umatku engkau naungi dengan mendung ketika panas. Mereka kalau kepanasan engkau kirim mendung supaya mereka gak kepanasan. Kalau lapar engkau kirim masakan langsung dari langit. Engkau kirim buah-buahan, daging, makanan langsung dari langit. Apakah ada yang lebih mulia dari umat? Nabi Musa mengatakan Bani Israel adalah umat Nabi Musa. Orang-orang Yahudi ini kalau dulu kepanasan minta kepada Allah melalui nabinya dikirim mendung supaya gak kepanasan. Mereka gak punya duit, gak bisa makan, minta sama Allah langsung diturunkan borong, makanan, semuanya, minuman langsung dari langit. Ini kehebatan Bani Israel. Tetapi Allah mengatakan, ya Musa, ketahuilah, ama alimta anna fadlu ummati Muhammad ala sa'iril umam kafadli ala jamil khalq. Saya singkat, tidak ada yang bisa mengalahkan umat yang pernah aku ciptakan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa tambah penasaran. Ya Rabb, afara'ahum, ya Allah, wahai Tuhan, apakah saya bisa melihat umat yang hebat ini, umat Nabi Muhammad? Apa kata Allah? Ya Musa, lam ta'ahum. Wahai Musa, kamu gak bisa melihat, tidak dapat melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin ahbabta an tasma'a kalamuhum fa'altu. Apa kata Allah? Tetapi Musa, kalau kamu senang, kalau kamu gembira, engkau mau akan aku perdengarkan suara umat Nabi Muhammad, fa'altu, maka akan aku lakukan kepada
kepadamu. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, uhibbu dzalik. Ya, kalau begitu ya Allah, saya ingin dengar, saya senang, saya bahagia, kepingin dengar umat yang hebat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan satu hentakan tadi. Ya umat Muhammad. Ini hadirin ketika Allah memanggil umat Muhammad, fa'ajabu kulluhum bisayhatin wahidah. Labbaik Allahumma labbaik wa hum fi asrabi abaihim. Ini suara umat Nabi Muhammad ini keluar dari dalam bumi, dari atas, kiri, kanan, semua keluar, menggema, mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang, kami menghadirimu ya Allah. Fahum fi asrabi abaihim, padahal mereka belum lahir, masih disulki-sulki nenek moyang. Suara kita ini yang sekarang hadir diperdengarkan di telinga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Suara Anda, mungkin suara Anda yang serak-serak basah, parau, yang gak enak ini sudah didengar di telinga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Inilah kehebatan kita hadirin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut gak ini? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu Nabi Musa supaya meninggalnya harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan ketika digambarkan seperti itu, Nabi Musa mengatakan, idan ij'alni min ummati Ahmad ya Allah. Kalau begitu hebatnya umat Nabi Muhammad, kalau begitu jadikan saya umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa hadirin kepingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang sekarang jadi umat Nabi Muhammad, maka hukumnya wajib bersyukur atas semua kemuliaan, karena Anda mendapat Nabi yang mulia dan Anda dijadikan umat yang mulia. Bi akramil muslim kunna akramul umami. Dikarenakan kita punya Nabi yang mulia, otomatis umatnya jadi mulia. Sallu ala Nabi. Dari Hakim diceritakan, biar kita tahu hadirin, saya dari Musa langsung ke Nabi Isa. Dari Hakim radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan Nabi Muhammad SAW. Allah pernah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya Isa amin Nabi Muhammadin. Ya Isa, wahai Nabi Isa, wahai Isa alaihi salam, berimanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh benar beriman kepada Nabi, Pak. Nabi Isa ini Nabi, Pak, tetapi harus amin Nabi Muhammad, supaya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mur man adraka min ummatika an yu'minu bi Muhammadin. Dan sampaikan kepada umatmu, apabila bertemu dengan Nabi Muhammad, hendaklah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang Yahudi, orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa nabinya, kalau bertemu dengan Nabi Muhammad harus beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesannya Allah kepada Nabi Isa. Lalu dilanjut, fa inni ma khalaqtu Adam illa li ajlih. Ketahuilah wahai Isa, sesungguhnya aku tidak menciptakan Adam illa li ajlihi, dikarenakan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqun nar wal jannah illa li ajlihi. Tidak aku ciptakan neraka dan surga kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lamma khalaqul ars 'alal ma', ketika aku ciptakan ars, yang dimana ars ini ada air di bawahnya, iktaroba, goncang itu ars, bergoyang itu ars. Maka ketika ars goyang, fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasatan. Ketika aku tulis kalimat
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aras yang goncang tadi menjadi landai tenang karena disebut nama Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya aras yang goncang ini ditulis nama ada di situ Allah dan Nabi Muhammad, jadi tenang hadirin. Artinya apa? Anda yang sekarang hatinya lagi goyang, mungkin Anda banyak masalah, Anda diancam, atau apapun yang itu membuat hati Anda gelisah, maka sebut nama Allah dan Nabi Muhammad, niscaya hati Anda tenang seperti Allah menciptakan aras. Maka jangan sampai dilupakan Nabi Muhammad SAW. Lanjut nggak ini? Sudah jam berapa Ki? Jam berapa Ki? Mohon maaf ya. Setengah 12. 10 menit lagi. Setuju? Kalau cerita Pak Nabi Muhammad 2 hari nggak selesai Pak. 2 hari 2 malam kita duduk di sini cerita Nabi Muhammad nggak selesai. Cuman kalau nanti sampai kita kemalaman, ya bubar dari sini, Anda capek pulang tidur, bablas gak sholat subuhnya godok semua, ini salah. Ini kan sunnah aja. Yang wajib apa ya? Sholat subuh. Nah, jangan sampai Anda ikut peringatan Nabi Muhammad, pulang-pulang, ya Anda tidur sampai di rumah bablas subuhnya, godok semua. Siapa yang salah? Siapa yang salah ini? Iya, yang wajibnya ini jangan ditinggalkan hadirin. Anda ngomong cinta dengan Nabi Muhammad, harus ada bukti cinta tadi dengan syariat. Ya, menjaga syariat, apalagi sholat subuh hadirin. Iya, apalagi sholat subuh di masjid berjamaah. Iya, jangan-jangan karena perayaan terlalu malam, pulangnya jam 2, jam 3. Yang wajib, naudzubillah, kita tinggalkan. Setuju ya, kita sholat subuh berjamaah, setuju nggak? Berarti Anda nggak boleh bohong. Besok harus sholat subuh semua berjamaah ini. Nah iya, karena Anda setuju tadi. Setuju apa tidak setuju sholat subuh berjamaah? Hati-hati ya, ini saling mengingatkan sebelahnya. Kalau perlu dijemput, ada yang bangun, ya jemput di rumahnya. Itu sudah janji, jujur ini. Di hadapan Nabi Muhammad, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sholat subuh berjamaah. Hati-hati, jangan main setuju-setuju aja. Gak apa-apa, gak setuju, gak apa-apa, bebas. Ini demokrasi namanya. Yang penting sholat subuh. Bisa dilanjut? Sampai di mana tadi hadirin? Subuh itu urusan Anda. Masing-masing bawa urusan sendiri-sendiri ya. Resiko masing-masing. Anda gak sholat subuh, naudzubillah, Anda berarti ingkar dengan Nabi Muhammad, tidak menjalankan syariat Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Saya yakin sholat subuh kita semuanya ya, hadirin. Iya sholat subuh, sengaja nggak tidur, habis sholat subuh tidur, kebablas sampai asar, doanya ditinggal, masalah lagi kita. Kalau puasa kan begitu kita, Ramadan ini. Wah, semalam nggak tidur, gayanya ikut tilawatil Quran, ngaji. Sampai subuh sholat berjamaah, habis subuh langsung ke tempat tidur bablas sampai asar, mau maghrib baru bangun. Puasa 3 tahun kuat itu. Percuma batal puasa Anda, meninggalkan kewajiban, ya kan? Iya, ayo dijaga sholat kita. Karena yang pertama dihisab ini sholat kita hadirin. Kalau sholat kita beres, insya Allah yang lainnya beres hadirin. Setuju sholat berjamaah? Setuju lagi. Hebat Anda ya. Ya dah, terserah dah ya. Yang penting saya sudah nyampein, tergantung Anda semuanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi, semua rasul itu mengimani Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW ini sudah dikabarkan oleh Allah jauh-jauh hari. Bahkan ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang diciptakan Allah sebelumnya ini ya Allah? Apa Allah ini pernah menciptakan alam ini belum diciptakan, surga belum, misalkan bumi dan segalanya? Allah ciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad ngomong waktu itu, bicara dengan sahabat,
kuntu nabiyyan wa Adam bainar ruh wal jasad au bainal ma' wal ard. Saya ini sudah jadi nabi sebelum Adam masih dalam roh atau jasad, saya sudah jadi nabi. Atau Adam ini masih jadi air dan tanah, saya sudah jadi nabi. Istilahnya apa? Nabi Muhammad itu sudah ada SK, surat keputusannya sudah ada sebelum para nabi. Cuman pelantikannya akhir zaman. Sama dengan pelantikan kemarin itu Presiden Prabowo. Benar nggak? Kalau gampangnya begini, saya anggap ini film sutradara hari ini. Sutradara film kungfu. Anda kan suka film kungfu. Film perang suka. Film horor suka nggak? Nah, ini sutradaranya pasti Pak. Peran utamanya yang terakhir Pak dimunculkan. Kenapa? Wah, yang lainnya ini bajingan semua dikeluarin Pak. Penyakit dikeluarkan semua. Yang jadi peran utamanya terakhir. Kenapa nggak pertama? Ya cepat bubar filmnya. Kan gitu. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi sudah ada SK-nya, sudah dijaga Nabi. Cuman dilantiknya akhir zaman, wa khataman nabi, menjadi penutup para nabi-nabi dan rasul. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat nggak Nabi kita? Hebatnya dari mana? Main hebat saja. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayo kita sudah mengenal Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad? Semuanya sudah mengenal Nabi Muhammad. Hidup, benda mati, apapun itu mengenal Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah Nabi Muhammad mencintai kita? Pertanyaan begitu. Anda cinta nggak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anda cinta nggak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi Muhammad cinta kepada kita? Kita yakin Nabi Muhammad cinta dengan kita. Bahkan 1400 tahun yang lalu yang dibicarakan lidah mulia Nabi Muhammad adalah selalu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahas kita semua ini hadirin, yang dibahas penderitaan kita yang dipikir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah kita, susah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penderitaan kita, penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin, sampai Nabi Muhammad mengatakan, la yusaku ahadukum bin saukatin illa wa ana ajidu alamaha. Ini saking cintanya. Tidaklah satu dari umatku apabila kakinya tertusuk duri, melainkan aku merasakan sakit daripada umatku. Anda sakit, Nabi Muhammad merasakan sakit. Maka jelas itu, kita sering mendengar itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, azizun alaihi ma anittum. Nabi yang merasa berat. Berat apa? Dengan beban umatnya. Kita ini selalu dipikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu Nabi Muhammad ini yang di dalam otak dan hatinya kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon maaf, jangan sampai kita mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi Muhammad hadirin bukan hanya di dunia, terlebih-lebih di akhirat Nabi Muhammad akan menolong kita. Ini terakhir hadirin, biar kita tahu posisi cinta kita dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad cinta kepada kita. Ketika di akhirat nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan selamat semuanya. Anda nanti akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Ini saya ulas tadi ayat tadi, azizun alaihi ma anittum. Ketika Anda dikumpulkan di padang mahsyar yang katanya padang mahsyar ini luasnya bumi dan langit, tetapi hadirin tidak bisa menampung semua umat. Ini bukan dongeng, ini benar-benar nanti kita akan hidup di padang mahsyar hadirin.
tidak bisa menampung umat mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamah. Ini nggak cukup pada mahsyar tadi. Bahkan ada mengatakan orang yang beruntung di padang mahsyar nanti, yang bisa menginjak kakinya di padang mahsyar. Artinya apa? Dia bisa berdiri di atas tanah pada mahsyar. Tapi jangan lupa, saya katakan tadi, tidak cukup pada mahsyar tadi. Mungkin yang bisa menginjak kakinya di atas punggung kita, di pundak kita ada manusia, di pundak manusia ada manusia, bertumpuk manusia. Karena apa? Karena keterbatasan tempat di padang mahsyar hadirin. Dan itu diriwayatkan ada yang mengatakan 500 tahun atau 50.000 tahun Allah membiarkan kita bertumpuk seperti gelombang begitu. Dan hadirin, ketika Nabi Muhammad menceritakan, ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, bagaimana posisi matahari? Nabi mengatakan posisi matahari waktu itu, Nabi mengatakan Dhira'atul mil. Dhira'atul mil itu ada yang menerjemahkan 1 mil antara orang manusia di padang mahsyar dengan matahari. Dhira'atul mil ada yang mengatakan 1 seperti kuku begini. Tidak ada yang pas untuk mengenai Dhira'atul mil. Tapi gak penting lagi, katakan itu 1 mil. Anda sekarang yang di dunia ini jam 12 siang di tengah-tengah lapangan kena matahari, kuat apa tak kuat? Kuat apa tak kuat? Itu belum 1 mil hadirin, apalagi seujung kuku begini. Itu diceritakan, maka Imam Ali mengatakan nanti di padang mahsyar keringat manusia ada yang di atas mata kaki, ada di betis begini, ada sampai di perutnya, bahkan nanti ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya sampai di bawah hidung mereka. Karena apa? Karena saking panasnya Allah membiarkan manusia bertumpuk seperti gelombang selama 500 tahun. Bahkan orang kafir saking gak kuatnya, saking pedihnya, saking dasarnya, dia mengatakan, ya Rabb, unggulna fi hadal makan walau dakhalan nar. Ya Allah, keluarkan dari tempat ini, dari padang mahsyar ini, meskipun saya masuk neraka. Dianggap neraka ini lebih enteng daripada mahsyar, padahal neraka lebih keras lagi, lebih pedih lagi. Karena apa? Karena luar biasanya padang mahsyar. Maka setelah ratusan tahun mungkin Allah menggerakkan hati-hati orang-orang solihin, orang-orang yang soleh, orang yang mulia di hadapan Allah, aulia-aulia Allah, para wali-walinya Allah, ini berkumpul, digerakkan hatinya. Maka mereka berkumpul dan mereka mengatakan, ini peristiwa mahsyar ini bisa selesai, bisa bubar. Yang bisa membubarkan adalah manusia yang dicintai oleh Allah, yang dimuliakan Allah. Maka mereka berbondong-bondong menuju kakek moyang kita Abul Basar. Siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Berbondong-bondong orang solihin bertemu dengan Nabi Adam, mengharapkan syafaat supaya mahsyar ini bukan lainnya, masih panjang kita ini, mahsyar ini bubar, selesai. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, idhabu ila ghairik al-yawm hadabullah la yahdab qablahu mislahu wa la yahdab ba'dahu mislahu. Sendiri-sendiri kalian pergi ke tempat yang lainnya, jangan dengan saya. Ini hari Allah marah, dan belum pernah Allah marah sebelum seperti ini, dan belum pernah Allah marah setelah seperti ini. Artinya apa? Di padang mahsyar ini Allah marah luar biasa kepada semua makhluk. Nabi Adam, nenek moyang kita nggak tanggung jawab hari ini. Maka ini Nabi Adam hadirin, nenek moyang kita. Nasab kita kan dari Nabi Adam, betul nggak? Turunan kita dari Nabi A, ada yang dari monyet. Ada itu kan teori itu kalau manusia ini turunan monyet. Ada nggak? Anda sendiri yang mau turunan monyet, kalau saya nggak mau, saya dengan Nabi Adam. Sedangkan nenek moyang kita nggak mau nolong. Ini orang sekarang ribut nasab hadirin. Dikira kita ini bergantung dengan nenek moyang kita. Hadirin, mungkin nenek moyang kita orang soleh, tetapi kalau cucunya nggak soleh hadirin,
tetap mereka dapat adab. Alhamdulillah. Tidak ada urusan dengan nenek moyang, dengan nasab. Hadirin, kita membawa diri kita sendiri-sendiri. Kalau Anda ibadah jadi orang soleh, Anda akan selamat. Kalau Anda mau turunan siapapun, Anda ingkar dengan syariatnya Allah, syariatnya Muhammad, naudzubillah, Anda akan kecewa, menyesal nanti di akhirat. Jadi urusan nasab ngapain, sibuk-sibuk, repot-repot, gak perlu digubris itu. Sedangkan nasabnya sendiri tak karu-karuan, ngapain ngurusin nasab orang? Padahal kita yang urusan nasab ini, kakek-kakek kami benar orang luar biasa. Tetapi kami yang sekarang ini, hadirin, dan kita pikirkan kita sekarang yang dihisab ini satu-satu. Anda masing-masing, bukan tetangga Anda akan bantu Anda, tidak, masing-masing. Nenek moyang Anda belum tentu, hadirin. Nafsi-nafsi lagi ada nafsi-nafsi. Apalagi nenek kita, nenek moyang kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita, sendiri-sendiri, bawa diri sendiri-sendiri, tanggung jawab masing-masing. Lanjut ya. Ditolak oleh Nabi Adam, lalu mereka pergi kepada para nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai sama jawabannya, idhabu ila ghairik, kalian ke tempat yang lain saja, jangan saya, ini hari Allah marah. Terakhir ke Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka Nabi Isa mengatakan, wahai manusia, jangan minta tolong kepada saya, temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berbondong-bondong menemui Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad di dekat telaga susu, haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan telaga susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, meminta syafaat, meminta pertolongan. Apa jawabannya sama seperti para nabi? Tidak. Nabi Muhammad mengatakan, Analaha, Analaha, Analaha. Saya beserta kalian, saya akan menolong kalian. Maka Nabi Muhammad langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sujud, hadirin, memuji Allah, beristighfar kepada Allah. Pujian-pujian yang luar biasa disampaikan kepada Allah. Bahkan waktu itu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa pujian apa yang hendak engkau sampaikan nanti di yaumil qiyamah? Apa jawaban Nabi? Saya belum tahu, nanti nunggu ilham. Maka ketika Nabi sujud, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad, irfa' rasak, sultitak, safa' musaffa, wa qul yasma' li qawlik. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta, akan aku berikan. Berikan syafaat, siapapun yang engkau mau berikan syafaat. Berikan pertolongan kepada siapa yang engkau mau tolong. Wa qul yasma' li qawlik. Sekarang omonganmu kami dengar. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun permintaan Muhammad didengar dan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu juga, detik itu juga, waktu itu juga, mahsyar bubar, hadirin. Apakah selesai? Nabi Muhammad membiarkan kita? Pada masih panjang kita. Apa? Yaumul hisab, hari pembalasan, hisab, perhitungan amal baik dan amal buruk, mizan, ditimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu diceritakan bahwa semua nabi itu, 124.000 nabi itu, Allah berikan kendaraan dari cahaya. 124.000 nabi, 315 rasul sudah duduk di mimbar atau kursi tadi yang diciptakan oleh Allah dari cahayanya Allah. Untuk apa? Untuk berangkat masuk surga. Tetapi satu mimbar yang pertama masih kosong. Mimbar siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Nabi Muhammad sudah duduk situ, lalu berjalan mimbar tadi. Tetapi kalau Nabi Muhammad
tidak duduk di situ, maka istilahnya mimbar tadi atau kendaraan tadi tidak bisa berjalan hadirin. Kulluhum, kata Nabi, kulluhum yajlisuna alaih ghairu minbari la ajlisu alaih. Semua para nabi sudah duduk di mimbar-mimbarnya ghairu minbari, kecuali mimbar saya, la ajlisu alaih muhafadzatan an yub'asa ilal jannah. Saya tidak duduk, saya tunggu di depan surga. Kenapa hadirin Nabi Muhammad berdiri di depan surga? Nabi Muhammad takut umatnya panjang tidak selamat di hisabnya. Maka Allah melihat pandangan seperti itu, ditegur lagi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, mada turid an asal min umatak. Ya Muhammad, apa lagi yang akan aku berikan kepada umatmu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Rabb, la ajzi hisabuhu. Ya Allah, jangan panjang-panjangkan hisab umat saya. Maka Allah memberikan syafaat. Hari itu juga syafaatnya Nabi diberikan kepada manusia. Tidak lama hisab ini bubar hadirin. Mungkin insya Allah kita semua ini masuk surga bila hisab. Amin ya Rabbal. Karena Nabi sudah janji, ahlul jannah isruna wa mi'ata soffan, rawahul Ahmad. Faminha samanuna min ummati. Nanti ahli surga itu ada 120 sof. Satu sof itu mungkin berapa miliar manusia. Faminha, dan 80 dari sof itu adalah umatku. Artinya apa? 2/3 dari penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan pintu surga ini terbuka, peluang surga untuk umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat yang lain. Umat yang lain dapat 40 sof saja, itu dibagi mulai Nabi Adam 124.000 nabi cuma dapat 40 sof. Kita yang umat terakhir dapat 80 sof. Ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Nabi memberikan syafaat, selesai itu bisa. Lalu diceritakan hadirin, umat Nabi Muhammad ini, mohon maaf, ada yang masuk nerakanya Allah, na'udzubillah. Nabi Muhammad apa mau masuk surga? Nabi Muhammad tidak mau masuk surga sendiri. Nabi Muhammad ini pengen dengan kita, dengan umatnya. Walau saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ya Muhammad, Allah pernah berbicara, akan aku berikan kepadamu sampai engkau puas. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi la ardo wa wahidan min ummati finnar. Demi Allah, saya belum ridho, belum puas kalau satu dari umatku masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad di pintu surga hadirin. Ini bukan dongeng hadirin, bukan cerita kayak sinetron begitu, bukan hadirin. Kita nanti yang hidup ini bakal mengalami dan bakal bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tidak mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad turun keluar daripada neraka dimasukkan ke surga. Maka malaikat Malik mengatakan, ya Muhammad, ma taraktu min ummatik min ghadabi rabbi min baqiyah. Ya Muhammad, tidak kamu tinggalkan satu umatku dari tempat marahnya Allah, daripada nerakanya Allah. Engkau ambil satu persatu sehingga habis orang-orang yang di neraka, engkau masukkan surga semua. Wahakata, inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka hadirin. Terakhir pesan Nabi Muhammad untuk akhir zaman. Akhir zaman ini kita sadari banyak perpecahan di antara kita. Umat Nabi Muhammad bercerai-berai, saling menghina, saling mencaci. Ada enggak? Ada enggak? Bukan ada lagi, banyak. Satu sama lain saling menghina, saling mencaci.
menjadi provokator, ada nggak? Saling memfitnah, ada nggak? Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah pesan, Siror ummati, sepecah-pecah umatku. Ini orang yang jadi provokator sudah tahu Nabi Muhammad. Zaman ini sudah tahu Nabi Muhammad. Apa? Siapa yang dikatakan bejat oleh Muhammad? Aulisa'una bil namimah. Orang yang selalu menjelek-jelekkan, menjadi provokator, itulah orang yang bejat, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak? Sudah digambarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anda hindari itu. Nabi Muhammad sudah pesan, ini orang yang begini ini dianggap bejat. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada namimah, hadirin. Itu yang pertama. Kita banyak menemui sekarang tidak kenal, tidak tahu apa-apa, menjelek-jelekkan ulama lagi, menjelekkan kiai lagi, menjelekkan habaib lagi, menjelekkan pemerintah. Orang tidak ngerti apa-apa Anda ini. Politik tidak ngerti, wah dijelekkan. Dengan mudahnya Anda mencaci maki, dengan mudahnya Anda berbohong, mengadu domba. Mungkin sekarang bukan dengan mulut, tapi dengan tangan Anda, melalui HP Anda. Hati-hati. Ini sudah digambarkan oleh Muhammad. Akhir zaman ini banyak orang yang jadi provokator. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au musari'una bainal ahibbah. Orang yang memecah belah satu kelompok yang lagi dalam bercinta, maksudnya lagi saling mencintai. Kita di sini saling mencintai antar umat al-muslim, al-muslim. Ini dipecah belah dikarenakan provokator tadi. Ada nggak? Satu majelis bisa pecah karena salah pendapat, karena satu kebohongan seseorang, fitnahan seseorang. Hati-hati hadirin. Sekarang banyak kiai dengan kiai diadu. Umatnya kiai tersebut pecah belah, bercerai-berai. Pertama mereka saling mencintai, bercerai-berai. Ini yang bahaya. Maka inilah yang dikatakan bejatnya umat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir al-bahuna. Yang terakhir adalah orang yang menjelek-jelekkan nama baik seseorang. Ada nggak? Sekarang ini gampang hadirin. Kalau Anda ingin terkenal, ya. Anda kepingin terkenal, Anda kepingin viral, ya. Orang ini banyak sekarang muncul. Wali-wali bohongan ini banyak. Iya. Supaya jadi wali, wah, diviralkan. Oh ini wali, tidak pakai baju, ini orang gila dianggap wali. Ada nggak? Orang alim bisa dijatuhkan melalui fitnah-fitnah di medsos. Ini orang alim hadirin, orang luar biasa, orang soleh bisa jatuh. Ini menjatuhkan nama seseorang, itu adalah orang yang paling bejat menjadi umat Nabi Muhammad. Naudzubillah. Ayo hadirin, ya, Nabi Muhammad ini nggak pernah mencaci seseorang, nggak pernah, apalagi melaknat seseorang. Ma bu'istu la'anan wala sabbakan walakin bu'istu liutammima makarimul akhlak. Aku bukan diutus untuk melaknat atau mencaci. Bahkan akhlak Nabi Muhammad belum pernah mencaci. Orang Yahudi Pak, pernah ini Pak, ada jenazah jalan, maka orang-orang sahabat Nabi Muhammad tanya, itu jenazah siapa yang dibawa? Siapa yang meninggal itu? Maka dijawab oleh sahabat, itu orang Yahudi ya Rasulullah. Maka Rasulullah langsung bangun menundukkan kepala sambil menangis. Hadirin, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, atapi ala Yahudi, engkau menangis ya Yahudi. Apa jawaban Nabi? Ini akhlak Nabi. Nafsun katafalladat biyadi. Baru saja terlepas dari tangan hidayah saya orang tadi sehingga dia masuk neraka. Coba kalau ngikutin aku pasti dia selamat. Menangis Nabi Muhammad, bukan mencaci, bukan menjelekkan. Oh itu orang Yahudi masuk neraka. Oh itu ahli zina masuk neraka. Itu peminum khamr masuk neraka. Belum tentu hadirin. Jangan-jangan yang zina tobat kepada Allah, kita yang menjelek-jelekkan kalah dengan mereka. Ayo sudahi kita.
Pergunakan mulut kita untuk kebaikan, jangan caci maki. Hisab kita ini tambah banyak karena mulut kita banyak ngomong yang gak penting, yang gak manfaat pun gak boleh hadirin. Imam Syafi'i dulu ya saking takutnya ngomong gak manfaat. Imam Syafi'i gak mungkin gak manfaat omongan. Dia ini masukkan mulutnya batu hadirin. Batu dimasukkan supaya apa? Supaya gak banyak ngomong, apalagi gak manfaat, gak perlu. Ini orang dulu hadirin. Apalagi ngomong yang ngawur gak ada. Ngomong yang jelek, ngomong porno gak pernah mereka. Yang gak manfaat pun gak mau dilakukan. Kenapa? Nambahin hisab hadirin. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak terlepas pembicaraan seseorang melainkan sudah di tangannya ditulis oleh raqib atid. Kalau Anda banyak ngomong tidak manfaat, apalagi banyak ngomong yang mengandung dosa, naudzubillah, tambah banyak dosa kita dicatat oleh raqib atid. Melalui majelis ini, ayo hadirin kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi Muhammad panutan, jadikan Nabi Muhammad idola. Mudah-mudahan dengan modal ini kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang berkah ini, majelis yang insyaallah diridai Allah ini. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar maupun dosa kecil. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni, dihapus, diganti pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan di antara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, afiat berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang hatinya kurang lurus, mudah-mudahan Allah luruskan hatinya berkat kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini tidak gembira hatinya, mudah-mudahan Allah gembirakan hati kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan malam ini bukan pertemuan yang terakhir. Allah panjangkan umur kita sampai setahun lagi, peringatan Maulid lagi. Kita dalam keadaan lebih bahagia, lebih senang, dan insya Allah kita doakan para kiai kita, para habaib kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang hari ini rezekinya sempit, yang hari ini rezekinya lagi sedikit, berkah Nabi Muhammad SAW, Allah lapangkan, Allah luaskan rezekinya yang manfaat, yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan insya Allah anak-anak kita, keturunan kita, zuriat kita menjadi orang yang saleh wa salihah, dan insya Allah pemimpin-pemimpin kita doakan oleh majelis ini, mulai dari presiden sampai ke bawah, menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang makmur, aman, negara kita, kampung kita, kota kita selamat dari segala bahaya, selamat dari segala bencana. Amin ya rabbal. Ya Rabb, mudah-mudahan malam hari ini kita mengajak kepada Allah, mengetuk rahmatnya Allah. Mudah-mudahan mata kita ini tidak diharamkan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah kita hadirin, mudah-mudahan kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala melalui majlis yang penuh berkah ini, mudah-mudahan wajah kita bertemu dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad memandang kita dengan gembira hadirin. Nabi Muhammad senang dengan kita hadirin nanti di akhirat nanti. Ya Allah ya Karim, ya Allah, jangan haramkan tangan kami untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, takdirkan tangan kami berjabat tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman Rahim, ya Allah, selamatkan anak-anak kami, generasi kami dari segala maksiat ya Allah, dari narkoba ya Allah, dari perzinahan ya Allah. Ya Karim, ya Allah, malam hari ini kami tobat kepadamu ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, maka jangan kami Engkau masukkan nerakamu ya Allah. Ya Rahman Rahim, ya Akramal Akramin, ya Allah, ya Allah, hati
kami yang keras ya Allah. Lembutkan ya Allah hati kami ya Allah. Penuhi mahabbah kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami mengaku berdosa ya Allah malam hari ini ya Allah. Maka ijabah kami, doa kami, ijabahi semua doa kami ya Allah, permohonan kami ya Allah. Jangan karena dosa kami ya Allah Engkau kecewakan kami ya Allah. Jangan kecewakan juga ya Allah, kami tidak ingin mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, takdirkan kami ya Allah. Ketika kami terakhir ajal kami ya Allah, sakaratul maut kami ya Allah, dengan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Rabb. Ya Karim ya Allah, takdirkan kami masuk surga-Mu ya Allah, bersama orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, orang-orang yang kami cintai kami ya Allah, orang mukmin semuanya ya Allah. Masukkan surga-Mu ya Allah, bersama para guru-guru kami, para masyayikh kami, para kiai-kiai kami, para habaib kami. Masukkan ke surga-Mu ya Allah, bertemu dengan sahabat-Mu, sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, berjumpa di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma fir umat Muhammad, Allahumma aslih Muhammad umat Muhammad, Allahumma ajbar umat Muhammad, Allahumma jal jama'ana hadha jama'al marhumah wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'sumah wa la tajal fina wa la ma'na sakiyan wa la mahruja birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khairul khalqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, ada kurang sopan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, ya Rabbi salam